Ya, Ayo, ayo, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 dan sekarang kita akan mempresentasikan tentang eh, mata kuliah sistem operasi dengan materi semafor. Di sini saya adalah Febrian Muhammad Didis Tirarya Mustafa dengan NIM 187241051. Dan Lalu ada saya bersama lagi dengan NIM 187241008. Soalnya saya Farel Arisya Pradipta dengan NIM 1871036. selanjutnya saya Muhammad Hanif dengan NIM 18724 1062. Saya Iltiza Muhammad Hasan dengan NIM 187241074. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Farezi dari NIM 187241075. Oke, selanjutnya saya Rian Fazki Pasir dengan NIM Akil 113. Oke, masuk yang pertama yaitu definisi dan jenis semafor. Semafor adalah mekanisme sinkronisasi yang digunakan dalam sistem operasi untuk mengatur akses ke sumber daya bersama atau share resource oleh beberapa proses agar tidak terjadi konflik. Semafor biasanya berupa variabel integer yang diatur dengan dua operasi atomik, wait dan signal. Jenis-jenis semafor. Yang pertama yaitu binary semafor. Nilai hanya bisa 0 atau 1. Digunakan untuk memastikan hanya satu proses yang dapat mengakses critical section dalam satu waktu. Yang kedua yaitu counting semafor. Nilai bisa lebih dari 1. Digunakan untuk mengatur akses ke sejumlah sumber daya identik atau misal ada 3 printer. Oke, baik, selanjutnya ada operasi dasar. Jadi di sini ada dua operasi pada semafor yaitu wait S atau PS. Jadi fungsinya itu untuk menentukan nilai dari semafor. Jadi untuk jika nilai menjadi negatif, maka proses akan diblok atau menunggu. Selanjutnya yang kedua ada signal S dan VS. Dan fungsinya sendiri itu untuk menaikkan nilai semafor. Dan jika ada proses yang menunggu, jadi salah satu akan dibangunkan atau dibebaskan. Oke, selanjutnya implementasi untuk sinkronisasi proses. Jadi di sini ada case yaitu ada satu produsen dan satu konsumen dalam masalah produsen konsumen. Yang pertama, proses produsen mengeksekusi serangkaian pernyataan integer produce untuk membuat elemen data dan menyimpannya dalam buffer. Lalu yang kedua, konsumen. Jika buffer memiliki item, proses konsumen mengeksekusi pernyataan konsumsi dengan elemen data sebagai parameter. Jadi solusinya masalah muncul karena proses tidak sinkron sehingga barang yang diproduksi dan dikonsumsi mungkin tidak konsisten. Untuk menyelesaikan masalah ini kami menggunakan semafor untuk menyelesaikan masalah ini yaitu masalah critical section. Nah, jadi berikut adalah untuk pseudocode-nya. Jadi yang pertama kita mengakses library-nya dulu, yaitu pertama ada library bitstrip std++. Jadi library ini tuh berfungsi untuk memuat semua library standar C++ seperti IsoStream, vector, string, dan lain-lain. Lalu ada library ptreat yang berfungsi untuk trading di PostX menggunakan ptreat create atau ptreat join dan lain-lain. Lalu ada yang ketiga, library semaphore. Nah, library semaphore sendiri berfungsi untuk mengatur sinkronisasi antar thread. Lalu ada library unistd.h untuk fungsinya sendiri membuat fungsi sleep, yaitu untuk nanti menunda eksekusi thread selama beberapa detik. Lalu yang pertama ada deklarasi. Nah, di deklarasi ini ada sinteks. Nah, yang R1 itu fungsinya sendiri untuk menyimpan status pengembalian dari fungsi pthread create atau pthread join.
Lalu ada total produce. Nah, ini berfungsi untuk nanti menghitung berapa banyak item yang sudah diproduksi oleh produser. Sedangkan total konsum sendiri berfungsi untuk menghitung berapa banyak item yang sudah dikonsumsi oleh konsumer. Nah, itu sama dengan 0, 0, jadi itu awal-awal emang masih 0. Lalu ada semafor deklarasi. Nah, di sini ada sem_t not empty. Jadi semafor bernama not empty ini digunakan untuk mengontrol apakah buffernya itu kosong atau tidak. Jadi awalnya benar 0, artinya buffer kosong. Nah, ketika nanti produser menghasilkan item, semafor akan di post atau ditambah 1. Sedangkan ketika consumer mengambil item, semafor akan di wait atau dikurangi 1. Lalu ada yang producer section. Nah, di producer section ini fungsinya untuk melooping tanpa henti atau infinite loop. Jadi ada plus-plus yang total produce itu nanti menambah jumlah barang yang diproduksi. Jadi nanti misal 0 nanti jadi 2, jadi 1 atau 2 atau sebanyaknya. Lalu menampilkan status total barang yang diproduksi dan dikonsumsi. Sedangkan yang sempos not empty itu nanti itu fungsinya untuk memberi sinyal ke semafor bahwa setidaknya ada satu item yang siap dikonsumsi. Lalu sleep, run, bla 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 ini nanti fungsinya untuk memberi jeda waktu atau nanti waiting time untuk proses produksinya sendiri. Lalu selanjutnya ada consumer sectionnya. Nah, di pseudocode-nya yang consumer section ini hampir sama kayak yang producer section, cuman bedanya nanti ini lebih uh, after dikonsumsinya. Jadi nanti ada yang sim wait not empty itu nanti menunggu sampai ada item yang dapat dikonsumsi. Lalu yang jika not empty-nya sama dengan 0, maka trade consumer akan terblokir sampai produser melakukan same post atau menambah 1 seperti yang sintaks sebelumnya. Lalu setelah semafor tersedia, konsumer mengkonsumsi satu item. Jadi nanti total konsumnya mengurangi jumlah item yang belum dikonsumsi. Lalu ada sleep, run, bla 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 ini tadi sama kayak sintaks sebelumnya untuk menunggu sejenak untuk mengonsumsi waktu konsumsi. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya Azam. Lalu selanjutnya ada main function, itu integer main, integer industri, koma besar. Lalu yang selanjutnya itu ada thread declaration, itu thread underscore producer dan consumer. Itu menyiapkan dua thread disiapkan. Lalu selanjutnya itu ada declaration of attribute. Itu attribute thread, terus semafor initialization itu inisialisasi semafor dengan nilai 0. Lalu yang selanjutnya itu ini thread underscore atr underscore t initialization itu untuk setelan thread supaya bisa di join. Lalu yang selanjutnya itu ada initiation of process, itu thread producer dimulai. Lalu yang untuk yang bawahnya itu untuk thread consumer dimulai. Nah, selanjutnya itu ada bestowing the thread underscore atr itu untuk mengisikan atribut. Lalu yang joining the thread itu untuk program utama menunggu thread kedua. Jadi penjelasannya itu main mengatur alur program dari inisialisasi sampai eksekusi thread. Lalu thread harus kemudian menjaga thread tetap hidup sampai selesai dan semafor diatur sebelum thread berjalan. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang masalah umum yang terjadi di semafor ini. Yang pertama ada deadlock. Deadlock terjadi ketika dua atau lebih
proses saling menunggu sumber daya atau resource yang sedang dipegang oleh proses lain, sehingga tidak ada satupun yang dapat melanjutkan eksekusi. Contohnya, proses P1 telah mendapatkan semafor A dan menunggu semafor B. Proses P2 telah mendapatkan semafor B dan menunggu semafor A. Jadi keduanya proses ini saling menunggu tanpa akhir atau deadlock. Penyebabnya dapat disebabkan oleh urutan penguncian atau looking order yang tidak konsisten. Tidak adanya mekanisme timeout atau deteksi deadlock, semua proses saling menunggu sumber daya yang terbatas, dan untuk cara menghindarinya, menggunakan urutan penguncian yang tetap atau log ordering. Tetapkan timeout atau deadlock detection, hindari penahanan sumber daya yang terlalu lama. Selanjutnya untuk masalah umum yang kedua adalah starvation. Starvation terjadi ketika satu atau beberapa proses tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk dieksekusi karena sumber daya selalu diberikan kepada proses lain. Contohnya, ada banyak proses dengan prioritas tinggi yang terus datang. Proses prioritas rendah tidak pernah mendapatkan akses ke semafor karena selalu dialihkan untuk proses lain. Penyebabnya terjadi karena penjadwalan yang tidak adil. Misalnya, sistem selalu mencari proses tertentu yang terlebih dahulu yang diprioritaskan tadi, dan tidak ada mekanisme antrian yang menjamin giliran. Untuk menghindarinya dapat digunakan fair semafor atau keep order dan terapkan aging dengan meningkatkan prioritas proses yang telah menunggu terlalu lama. Untuk kesimpulan dari semafor ini, semafor digunakan untuk sinkronisasi proses dan menghindari kondisi balapan atau race condition. Terdapat dua jenis utama, yakni binary dan halting semafor. Operasi dasar yakni wait atau P dan sinyal atau V yang bersifat atomik. Perlu hati-hati terhadap deadlock dan starvation dalam implementasi. Semafor efektif untuk mengatur mutual exclusion dan koordinasi antar proses. Selanjutnya ini adalah referensi yang kita gunakan. Terdapat 4 referensi. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang Dining Philosopher's Problem yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu latar belakang, itu masalah Dining Philosophers pertama kali diperkenalkan oleh Edge di tahun 1965 sebagai ilustrasi permasalahan sinkronisasi dan deadlock pada sistem operasi multiproses. Gambaran umum itu 5 filsuf duduk melingkar di meja bundar. Di antara setiap 2 filsuf terdapat 1 garpu. Mereka hanya dapat makan jika memiliki 2 garpu atau kiri dan kanan. Namun garpu adalah sumber daya terbatas dan dibagi bersama sehingga dibutuhkan sinkronisasi agar tidak terjadi konflik. Selanjutnya yaitu deskripsi masalah dan tantangan. Deskripsi masalah dan tantangan atau deadlock starvation. Ada N filsuf yang duduk mengelilingi meja bundar. Antara setiap 2 filsuf terdapat 1 sumpit. Setiap filsuf bergantian berpikir dan ingin makan. Untuk makan, ia harus memegang 2 sumpit. 1 di sebelah kiri dan 1 di sebelah kanan. Tantangan deadlock muncul jika semua filsuf mengambil 1 sumpit atau misalnya sumpit kiri serempak, lalu saling menunggu sumpit lainnya yang dipegang tetangganya. Tantangan starvation mungkin terjadi apabila desain protokol akses sumpit tidak adil. Seorang filsuf bisa terus menunggu sementara filsuf lain mendapatkan akses makan lebih sering. Contoh studi makalah penyesuaian pada masalah dining philosopher menggunakan algoritma lock dan release, menyebut deadlock dan starvation sebagai kata kunci. Jurnal simulasi pada sistem operasi untuk masalah dining philosophers menggunakan metode semafor untuk menghindari starvation dan deadlock. Selanjutnya, terkait analisis strategi dari solusi-solusi untuk mencegah deadlock dan starvation. Jadi, dikembangkan beberapa pendekatan sinkronisasi dengan mekanisme, kompleksitas, dan efisiensi yang berbeda dalam mengatur sumber daya bersama. Yang pertama ada asymmetric strategi, yang kedua ada resource hierarchy strategi, yang ketiga circular with handy atau misra strategi.
Penjelasan rinci terkait setiap solusi sinkronisasi terdapat pada slide selanjutnya. Next. Yang, yang pertama terkait asimetrik strategi, konsepnya ini mengubah urutan pengambilan garpu agar tidak simetris. Jadi filsuf genap mengambil kiri dulu dan ganjil mengambil kanan dulu. Tujuannya apa? Memecah circular weight untuk mencegah deadlock. Analisisnya seperti sederhana dan efisien karena tidak memerlukan mekanisme tambahan seperti semafor atau monitor. Setiap filsuf hanya mengikuti urutan pengambilan garpu yang berbeda, namun tanpa sistem pengaturan giliran, filsuf yang lebih cepat bisa makan lebih sering, sementara yang lain terus menunggu. Ada proses pada sistem operasi, tanpa fair scheduling, proses yang lebih cepat mendapatkan CPU berulang kali, sedangkan proses lain mengalami starvation. Untuk kelebihannya, implementasinya mudah, serta overhead rendah. Terkait kelemahannya, tidak starvation free, serta cocok hanya untuk simulasi kecil. Next. Solusi yang kedua yaitu resource hierarchy strategi yang konsepnya seperti memberi nomor pada setiap garpu dan menetapkan aturan bahwa setiap filsuf harus mengambil garpu bernomor lebih kecil dulu, baru yang lebih besar. Tujuannya menghapus kemungkinan circular weight dengan menetapkan urutan global pengambilan sumber daya. Pendekatan ini efektif karena mengikuti aturan hierarki sumber daya yang membuat sistem bebas dan siklus ketergantungan. Terkait kelebihannya, deadlock dicegah sepenuhnya dan logika implementasi terstruktur. Kelemahannya, potensi starvation masih ada, serta tidak efisien untuk sistem besar dengan banyak sumber daya. Next. Untuk pendekatan yang terakhir, Sandy atau Misra strategi, yaitu menggunakan sistem token dan message passing antar filsuf. Jadi setiap garpu ini diwakili oleh token yang diminta dan dikirim melalui pesan. Tujuannya menghindari deadlock dan starvation dengan komunikasi terdistribusi yang adil antar proses. Jadi solusi ini bekerja secara terdistribusi di mana setiap filsuf meminta token sebelum makan dan mengembalikannya setelah selesai. Mirip dengan proses dalam sistem operasi terdistribusi yang berbagi sumber daya melalui protokol komunikasi. Strategi ini menjamin setiap proses akhirnya mendapat giliran fairness. Meski efisien dalam mencegah deadlock dan starvation, metode ini lebih kompleks karena memerlukan pertukaran pesan yang konstan. Jadi kelebihannya ini mencegah deadlock dan juga starvation, cocok untuk sistem multiprosesor atau terdistribusi. Terkait kelemahannya, implementasinya kompleks serta overhead komunikasi yang tinggi. Next. Baik, selanjutnya ada perilaku para filsuf. Kita menggunakan urutan siklus berikutnya. Yang kita ketahui, yang satunya adalah tinggi. Di mana filsuf itu mengenal ganti. Lalu eating atau makan, filsuf berhasil mendapatkan 2 garpu, lalu rilis yaitu melepaskan setelah makan, garpu dikembalikan dan status kembali ke thinking. Next. Selanjutnya representasi dengan semafor. Kita harus menunjukkan bagaimana semafor bekerja dalam sebuah simulasi. Yaitu yang pertama, setiap garpu direpresentasikan sebagai semafor dengan nilai awal 1. Nah, filsuf akan melakukan operasi yaitu wait for E, yaitu mengambil garpu. Lalu signal for E, yaitu meletakkan garpu kembali. Untuk mencegah deadlock, tambahkan aturan sesuai dengan strategi. Yaitu yang pertama asimetrik, yang dimana filsuf genap ambil kanan terlebih dahulu, lalu yang ganjil mengambil kiri terlebih dahulu. Dan yang kedua resource hierarchy, yang dimana selalu ambil garpu bernomor kecil terlebih dahulu. Lalu selanjutnya ada Sandi atau Misra, yang dimana menggunakan token sebelum makan. Next. Lalu berikut untuk simulasi perilaku para filsufnya. Baik, selanjutnya. Baik, untuk kesimpulannya sendiri, Dunning Philosopher Problem menggambarkan pentingnya sinkronisasi sumber daya bersama. Tantangan utamanya adalah seperti yang sebelumnya, yakni deadlock dan starvation. Solusi dapat menggunakan
menggunakan strategi asimetrik, resource hierarchy, atau Candy Misra. Pendekatan ini juga digunakan dalam ke sistem nyata seperti database, transaction locking, dan multi-thread synchronization. Dan ini adalah empat referensi yang kita gunakan. Baik, sepertinya cukup sekian presentasi dari kami bertujuh. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.